Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah, kelas 4 PAIB, dengan mata kuliah metodologi pengabdian kepada masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan membangun hubungan dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Membangun hubungan dan modal sosial itu adalah kunci untuk menciptakan komunitas yang kuat dan tangguh. Ini adalah konsep yang merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma, dan juga kepercayaan yang ada dalam suatu komunitas. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan modal fisik atau finansial, modal sosial itu berfokus pada kekuatan hubungan antar individu dan bagaimana hubungan ini dapat menghasilkan keuntungan bagi komunitas. Apa itu modal sosial? Modal sosial adalah kapasitas individu ataupun kelompok untuk memperoleh manfaat atau baik material maupun simbolik. Berdasarkan kualitas hubungan sosial, keanggotaan dalam kelompok, partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi, dan komitmen terhadap cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Para ahli seperti Coleman dan Putnam sepakat bahwa modal sosial bukanlah entitas tunggal, melainkan kumpulan berbagai aspek struktural sosial yang memfasilitasi tindakan para pelaku di dalamnya. Ini melekat pada struktur hubungan antar individu. Contoh, sekelompok petani yang sudah lama saling kenal dan percaya akan lebih mudah bekerja sama untuk mengairi sawah mereka secara efisien atau memperoleh manfaat tanpa perlu kontrak formal yang rumit. Kemudian juga ada unsur-unsur modal sosial. Ada 3 unsur utama yang membentuk modal sosial. Yang pertama, norma. Norma itu adalah pedoman konkret yang diciptakan agar individu itu bisa berperilaku sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi norma ini berfungsi sebagai pengikat ataupun perekat kohesivitas dalam menjalin hubungan. Kemudian jaringan sosial. Jaringan sosial itu adalah sekelompok orang yang memiliki norma atau nilai informal dan berinteraksi. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi dan juga memunculkan kepercayaan yang pada akhirnya melahirkan kerjasama. Jenis-jenis jaringan sosial ini meliputi modal sosial mengikat atau bonding sosial kapital. Hubungan erat antar anggota keluarga atau tetangga dalam satu rukun tetangga yang saling mendukung dalam kebutuhan sehari-hari seperti membantu jika ada tetangga yang sakit. Kemudian juga ada modal sosial menjembatani. Jaringan antara rekan kerja dari departemen berbeda yang berbagi ide untuk proyek baru, ataupun kelompok pengusaha UMKM dari desa berbeda yang saling bertukar informasi pasar. Kemudian juga ada modal sosial menghubungkan. Hubungan antara komunitas lokal dengan lembaga pemerintah atau NGO untuk mendapatkan pelatihan ataupun bantuan program. Misalnya kelompok ibu-ibu pengrajin yang terhubung dengan dinas koperasi ataupun pameran produk. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah efek samping penting dalam norma sosial yang kooperatif dan merupakan inti dari modal sosial.
Kepercayaan muncul ketika ada harapan bahwa pihak lain akan memenuhi komitmen ataupun berlaku jujur. Contohnya, kepercayaan antar anggota koperasi simpan pinjam yang memungkinkan mereka untuk meminjamkan uang dengan bunga rendah dan tanpa jaminan rumit. Karena mereka yakin anggota yang lain itu akan mengembalikan pinjamannya. Jadi tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemimpin adat atau tokoh masyarakat juga membuat keputusan yang diambil oleh tokoh tersebut akan dipatuhi dan juga didorong oleh semua warga. Urgensi modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan nasional. Modal sosial itu memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan. Di antaranya mempengaruhi inklusi sosial dan kualitas hidup. Modal sosial yang kuat dapat mengurangi eksklusi sosial atau melemahnya ikatan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat, aksesibilitas serta kebebasan. Contoh misalnya komunitas dengan modal sosial yang tinggi akan lebih mudah mengintegrasikan kelompok marginal ataupun difabel ke dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga peningkatan kualitas hidup mereka. Kemudian juga ada penguatan kapasitas personal dan pertumbuhan ekonomi. Modal sosial membangun individu dan kelompok memaksimalkan potensi mereka, mendorong kerjasama ekonomi dan juga menciptakan ketahanan. Contohnya pembentukan kelompok usaha bersama berbagai modal seperti sosial, saling percaya dan mendukung dapat menggerakkan ekonomi lokal seperti pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan misalnya majelis taklim, atau bahkan mendukung ketahanan ekonomi ojek pangkalan misalnya. Kemudian yang ketiga, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Modal sosial adalah prasyarat bagi pemerintahan yang efektif dan bersih karena mendorong partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Contohnya, komunitas dengan tingkat modal sosial tinggi itu akan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan juga berani menyuarakan aspirasi mereka, sehingga nantinya akan mendorong transparansi dan efektivitas pemerintahan desa. Kemudian kesimpulannya bahwa modal sosial itu bukan hanya sekedar usaha bersama, tetapi fondasi yang melibatkan norma, kepercayaan, dan juga jaringan sosial yang kuat. Ini saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.